Sampai mana ya? Uh, Sebelum kita masuk di Ad-Darsul Awal, sedikit mukadimah bahwa tujuh. Pertama, mari kita luruskan dulu niatnya, hatinya. Bahwa kita belajar ini dalam rangka thalabul ilmi, menjalankan perintah dari Allah. Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita membuka kitab untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Gitu Pak Yar ya. Yang kedua bahwa ilmu bahasa yang akan kita pelajari, lughah, ini termasuk ilmu alat untuk bisa memahami apa yang Allah wajibkan, yaitu memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran dan Hadis itu bahasa Arab, maka kita wajib mempelajari bahasa Arab. Sama dengan Allah memerintahkan kita kalau sholat menutup aurat dengan membuat baju. Maka apa hukum membuat baju? Itu wajib karena untuk menutup aurat. Ya. Jadi membuat baju untuk menutup aurat ketika mau sholat, maka itu membuat bajunya jadi wajib. Karena pelaksanaan menutup aurat itu tidak bisa terlaksana tanpa dengan membuat bajunya. Dalam kaidah disebutkan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Itu kaidah. Kewajiban yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Contohnya tadi, menutup aurat itu tidak bisa terlaksana kecuali harus dengan buat baju, maka membuat baju itu wajib. Sama dengan ini, kita diperintah untuk memahami ayat, memahami hadis, tapi karena pakai bahasa Arab, ada alatnya yaitu bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab itu wajib. Maka kalau wajib, ya tadi niatnya harus benar-benar ditata sebelum kita memulai supaya tidak gampang mundur, tidak gampang keluar. Nah, secara kenyataan bahwa dan itu sudah ketentuan Allah, orang itu tidak paham Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk hidup, untuk bisa memperbaiki hati, bisa membersihkan kotoran-kotoran hati, kalau orang itu paham makna-makna ayat. Bukan sekedar baca. Kalau sekedar baca itu tidak akan menghasilkan tujuan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai rahmah.
yang katanya bisa menambah iman, katanya yang baca bisa berdiri gemetar, kulitnya gemetar, dadanya gemetar, hatinya melunak hatinya. Itu kalau orang itu mengerti makna ayat atau hadis yang dibaca. Nah, supaya mengerti harus punya alatnya, yaitu ngerti bahasa. Intinya untuk bisa bermanfaatnya, bergunanya Al-Quran hadis itu dengan memahami maknanya, dengan mengerti bahasanya. Berarti sepenting itu, bahasa Arab itu sepenting nasib kita. Kalau kita lalai dari bahasa ini, ya kita melalaikan diri kita sendiri. Gak ngembang-ngembang, imannya gak tambah-tambah, hatinya tetap kotor, tidak bersih, tidak bertambah baik, karena gak paham. Terutama sholat, ya. Kalau tadi Al-Quran, Sunnah itu umum, sholat yang kita baca tidak bisa khusyuk. Kenapa nggak bisa khusyuk? Karena nggak ngerti apa yang dibaca. Nah, maka nilai sholat pun, pahala sholat tergantung kehusuannya. Kehusuan itu kehadiran hati, kapan hadir? Kalau ngerti yang dibaca. Kalau cuma nirukan, melafalkan, walaupun burung itu bisa ya, ada burung bio namanya, bisa itu. Tapi kan tidak ada efek burung walaupun pinter melafalkan takbir dan seterusnya, burung. Kayak gitu. Jadi penting ya bahasa Arab itu. Nah, perlu diketahui bahwa nilai yang mulia tadi, pahala yang besar dalam sholat, pahala yang besar di dalam membaca Al-Quran. Banyak ayat hadis yang merintahkan kita baca Al-Quran dengan tadabbur maknanya, bukan sekedar baca. Artinya kalau kita membaca kemudian mentadabburi, memahami, itu pahalanya sangat besar. Sehingga menjadikan orang itu kualitasnya tinggi di hadapan Allah. Tapi itu berat, itu susah. Butuh keyakinan, butuh konsisten, butuh kesabaran dan keikhlasan. Rasulullah bersabda, "Hufatil jannatu bil makarih." Surga itu diliputi kesusahan. Maka harus menyingsingkan lengan bajunya untuk serius. Nah, ini ada Pak Yar yang sudah sepuh untuk beri semangat pada yang lebih muda. Pak Yar saja sudah duduk paling depan. Nah, yang muda jangan mau kalah dengan yang sepuh. Gitu Pak Yar ya. Nah, bisa nulis Arab Pak Yar? Jelek-jelek. Nggak apa-apa jelek. Yang penting bisa Ustaz ya. Nah, nanti lama-lama kan bisa. Berikutnya bahwa kenapa ini saya nasihatkan, saya sampaikan karena banyak orang yang gak berani masuk ke sini atau masuk kemudian mundur karena bahasa ini ujiannya memang sedikit memusingkan.
Jadi kalau kita tidak masuk, kita akan pusing terus. Baca ini nggak paham, baca itu nggak paham, nggak ada efek ke hati, nggak ada efek ke sholat karena nggak paham, pusing. Tapi harus jamunya sabar dengan bahasa Arab. Yang bahasa Arab ini butuh disabari betul. Kata Syekh Utsaimin seperti rumah gubuk yang ringan, cuma gerbangnya dari besi. Jadi siap-siap di gerbangnya itu agak memusingkan. Tapi di sini saya usaha untuk bisa mengajar dengan pelan, kemudian kalau nggak paham ya ditanya. Standarnya Pak Yar, ya Pak Mayar. Kalau Pak Mayar paham, yang lain lebih paham lagi gitu. Gitu Pak Mayar ya. Ya ini Mayar paham malah anak belum paham. Mulai ya. Kita mulai dari ini, ad-darsul awwalu. Ad-darsu itu maknanya pelajaran. Pelajaran pertama. Ini judulnya hadza. Hadza ini kalau bahasa Indonesianya itu kata petunjuk. Kalau diterjemah itu ini. So ini aja nggak paham kan? Ini saja nggak paham gimana? Nah ini hadza ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya kalau terjemahnya itu ini. Cuma beda antara makna dan terjemah. Kalau terjemah itu alih bahasa dari bahasa ke bahasa. Kalau ini dari bahasa Arab kita transfer, kita pindah ke bahasa Indonesia. Maknanya ini. Kalau di dalam bahasa Arab ini disebut isim isyarah mudzakkar mufrad lil qorib. Itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya maknanya. Isim isyarah mudzakkar mufrad lil qorib. Kalau diartikan tadi yang saya baca, hadza ini kata petunjuk laki-laki tunggal jarak dekat. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kata petunjuk jarak dekat, ada kata petunjuk jarak jauh. Di dalam bahasa Arab juga ada kata-kata itu yang lafad-lafad itu yang muzakkar. Muzakkar itu laki, ada yang muannas. Muannas itu perempuan. Lafadnya kalau bahasa Indonesia nggak ada. Nah, maka kalau pakai hadza ini kata petunjuk laki-laki tunggal jarak dekat. Kok dibilang laki-laki, laki-lakinya itu bukan jenis kelamin, tapi bentuk lafadznya itu mudzakkar namanya. Bahasa Arabnya itu mudzakkar. Mudzakkar itu laki. Seperti ini. Hadza baitun. Hadza ini tadi kata petunjuk laki-laki jarak tunggal jarak dekat. Kata petunjuk laki-laki tunggal jarak dekat. Nah itu yang mungkin perlu ditulis. Jadi saya tanya misalnya Mas Johar ini apa namanya? Kalau saya tanya apa ini bagaimana bacaannya? Hadza. Apa namanya?
Nah, itu tadi. Mau pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Indonesia? Kalau pakai bahasa Indonesia, kata petunjuk laki-laki tunggal jarak dekat. Nah, itu ditulis. Kata petunjuk laki-laki tunggal jarak dekat. Berarti ada kata petunjuk perempuan tunggal jarak dekat. Ada kata petunjuk laki-laki tunggal jarak dekat. Berarti kalau kata-kata tunggal, ada yang nggak tunggal. Yang nggak tunggal apa? Bisa dua, bisa banyak. Maka kalau nggak tunggal, misalnya ini dua masjid, itu kan nggak tunggal. Maka nggak pakai hadza. Contoh ini, kita baca dulu hadza baitun. Maka baitun ini mudzakkar dan ini tunggal dan ini dekat. Kalau kita terjemah hadza baitun, ini rumah. Hadza tadi namanya apa? Kata petunjuk laki-laki tunggal jarak dekat. Jadi kata petunjuk laki-laki. Yang laki-laki itu apanya? Ini baitun itu laki-laki. Kalau yang perempuan contohnya madrasatun. Kalau ada taknya di belakang itu perempuan. Madrasatun misalnya. Terus sayaratun. Madrasatun itu sekolahan. Sayaratun itu mobil. Nah, kalau ini mobil itu nggak boleh pakai hadza. Jadi hadza ini hanya diperuntukkan untuk lafadz yang laki-laki saja. Laki-laki dalam bahasa Arab disebut mudzakkar. Yang perempuan disebut muannas. Tunggal, jadi kalau dua ini satu rumah. Kalau dua rumah nggak boleh pakai hadza lagi. Demikian juga kalau rumahnya banyak nggak boleh pakai hadza. Jadi hadza ini hanya untuk laki-laki tunggal. Jarak dekat. Kalau jarak jauh, misalnya rumah itu, kan jauh. Itu nggak pakai hadza. Nah, gimana? Mulai pusing, Pak Mayar? Ya tidak. Nah, gitu bahasa Arab itu. Tapi asik, sampai nikmati saja itu asik, enak. Artinya kalau paham itu kayak minuman seger gitu di jiwa, di hati itu. Kalau paham. Yang nggak paham tanya ke Mas Johar. Mas Johar tanya saya atau langsung boleh. Tadi ya, kalau belajar bahasa Arab usahakan pegang pegang pensil atau pulpen, dicatat. Nah, dicatat kayak hadza tadi, pelajaran malam ini hadza. Nah, hadza itu apa? Sehingga besok kalau mau lanjut tentang pelajaran lainnya, kita sudah uh, paham tentang hadza. Jadi ini kalau kita terjemah hadza baitun. Sekarang saya baca, jenengan semua ikut ya, yang Dampit ikut, yang Gunung Kawi ikut. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Jadi ditekan di awal ya. Gak boleh misalnya hadza masjidun, gak boleh gitu. Hadza babun, gak boleh gitu. Tapi ditekan di awal. Hadza masjidun.
Ayo. Hada masjidun. Ya, terus hadza babun. Hada babun. Ya, jadi ditekan di awal. Terus hadza kitabun. Hada kitabun. Hadza qalamun. Hada qalamun. Hadza miftahun. Hada miftahun. Hadza maktabun. Hada maktabun. Hadza sarirun. Hada sarirun. Hadza kursiyun. Hada kursiyun. Nah, ditekan di tengah ya. Sekarang kita balik ke atas. Tadi pelajarannya judul babnya hadza. Apa tadi Mas Johar maknanya hadza? Kata petunjuk laki-laki tunggal jarak dekat. Ya, kata petunjuk laki-laki tunggal jarak dekat. Kata petunjuk. Nah, kita lihat artinya dulu. Insya Allah lihat gambar sudah ngerti semua ini ya. Kalau Baitun artinya apa? rumah, Rumah. Masjidun, Masjid. babun, Pintu. kitabun. Kitab. Buku. Ya, kalau buku tulis itu bahasa Arabnya daftarun. Tapi kalau kitab itu yang sudah ada tulisannya di dalam. Kalau masih buku tulis kan kosong itu daftarun. Tapi kalau ada tulisannya kitabun. Karena kitab ini berasal dari kata sesuatu yang ditulis di dalam kertas. Kolamun, apa artinya kolamun? pena, Ya, pulpoin. Miftahun, Kunci. maktabun, Meja. sarirun. Kasur. Ya, atau ranjang boleh. Tempat tidur boleh. Kursiyun. Kursi. Nah, kursi ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi kursi itu serapan dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab. Seperti ini, baitun, bahasa Arab itu meliputi 3 perkara. 3 perkara itu yang dimaksud ini. Kalau kita membaca ini, mempelajari baitun, rumah, masjidun, masjid, babun, pintu, ini namanya pelajaran mufrodat. Mufrodat itu kosakata, lafaz dan maknanya. Baitun itu apa? Rumah. Masjidun itu masjid. Babun itu pintu. Itu pelajaran kosakata. Mengerti makna yang diucapkan. Kalau itu namanya pelajaran bahasa Arab. Lughah itu bahasa. Kemudian di dalam pelajaran bahasa Arab itu ada 2 pelajaran yang nggak bisa yang disebut dengan nahwu dan sorof. Nahwu itu mempelajari tentang akhirannya ini. Huruf apa nih Pak Mayar? akhirannya,
Ini huruf apa nih yang bunyi dun ini? Huruf dal, ya. Dal, ini huruf dal, namanya huruf dal. Ilmu nahwu itu hanya mempelajari yang belakangnya saja. Kenapa ini dibaca dun? Dan bacanya cuma 4 saja, jadi ringan. Yang dipelajari cuma 4 kemungkinan, yaitu dibaca dun, dibaca dan, dibaca din, dan yang terakhir, yang keempat itu mati, sukun ya. Jadi ini bisa dibaca masjidun, masjidan, masjidin, masjid. Nah, di ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari akhirnya ini. Akhirnya ini. Nah, itu ilmu nahwu. Kalau diikuti ya nambah pusingnya tadi. Ini aja udah pusing kata Pak Mayar. Hadza ini ya. Tapi kalau seneng jadi asik. Nah, kenapa? Senang, suka itu malah. Oh. Kemudian yang kedua, ini yang bunyi yang depan sampai tengah ini, masjidun. Itu kalau gundul kan bisa dibaca masjadun, misjadun, ya. Kalau gundul, karena nanti kitab itu rata-rata gundul, nggak ada harokatnya. Kalau gundul kan terserah, mau dibaca gimana kan terserah. Nah, itu ada aturan, ada pelajaran namanya kitab sorof tasrif. Tasrif itu mempelajari ini yang depan dan tengah ini. Masjidun, babnya ini yang awal ini, kitabun mempelajari dari yang kaf sama taknya ini. Kok kitabun, kok gak katabun atau kutabun. Kolamun, kok gak kulumun misalnya, atau kilamun. Nah, ini pelajaran tasrif. Sehingga untuk bisa baca gundul ada 3 tadi. Sampai ngerti masjidun itu apa, kemudian bisa baca belakangnya, kemudian bisa baca dari depan dan akhirnya, dan tengah. Nah, itu sudah selesai. Sambil bisa baca dengan benar, maknanya ngerti. Nah, ke sana nanti. Nggak boleh ngantuk ya, Pak Mayar ya. Biasanya tidur jam berapa? Malam Ustaz tidurnya. Oh, malam. Ya, wis. Siap, lanjut. Itu adik siapa? Ya, alam itu dari mana Ustaz? Dari Dampet tapi Anaknya Nazat. Oh, siapa namanya? Al-Farabi. Oh, Al-Faroki. Semoga jadi anak soleh ya. Amin. Taat pada Allah, taat pada orang tua, semangat jadi orang baik. Nah, taat orang tua ya, Abi sama Umi. Sampai sini ada yang nggak jelas nggak? Jadi di pelajaran Durusulughah ini tekanannya pada pelajaran maknanya tadi. Baitun itu apa, masjidun apa, babun apa, itu. Kita belum mempelajari tentang akhiran kata tadi, akhir lafaz tadi. Dan belum mempelajari yang depan dan tengah. Kalau di Brongkal masuk tasrif itu sudah lewat 1 tahun ya Mas Iwan ya. Insyaallah Ustaz. Jadi sudah berjalan Durusulughah 1 tahun, baru mulai pelajaran tasrif. Tasrif itu tadi yang mempelajari bunyi yang
baca yang dari depan dan tengah itu. Nah, biasanya nih Pak Mayar ya, saya buka bahasa Arab itu rata-rata di atas 10 orang awalnya. Tapi nanti berjalan mungkin pertemuan ke 5, di bawah 10 lah, 5 ke atas, maju. Tinggal finalnya itu 3 orang, 4 orang. Di Merongkal berapa orang Mas Iwan? Kurang lebih 4 set. 4. Nah itu, finalisnya 4-3 ya. Kalau di Kalisat 2 kali pada geblak semua nih Kalisat ini. Itu Mas Andi maunya ikut kita loh, Mas Andi. Mana Mas Andi? Bilang kemarin jangan ditinggal. Nggak hadir. Iya. Nah. Langsung kita kalau bisa selesai di Kenapa? Kalisat itu, Kenapa Pak Mayar? Kalau bisa itu di Kalisat itu langsung selesai makan itu Bahasa Arab. kasih waktu 1 jam itu mau Pak Ustaz. Dilanjut bahasa Arab. Maunya Pak Yar langsung itu Ustaz, tapi Selesai makan langsung tambah bahasa Arab gitu ya. Dulu pernah kayak gitu. Cuma yang geblak itu yang ngajar. Karena saya ngajarnya mulai sholat subuh. Habis sholat subuh itu saya ngajar sampai jam 6. Nah, turun dari masjid, keliling-keliling belanjain di rumah. Terus langsung berangkat meluncur ke Merongkal, terus ke Kalisat. Itu kondisi nyopir sendiri, orangnya keceng kayak gini. Ya, sudah pusing duluan. Kadang, ya gitu, habis makan itu sudah, pulang itu sudah, tambah nanti pelajaran di Merongkal 3 kali. Ke saya pribadi yang paling memungkinkan saya jarak jauh gini. Jadi dengan sabar manut Ustadz nggih. Karena nggak bisa lagi. Waktunya, tenaganya, waktu dan tenaga. Adik Faroki, kolamun itu apa? Kolamun. Lupain. Iya. Oh ya, betul. Miftahun? Kunci. Iya, betul. Kalau maktabun? Meja. Iya. Pintar. Bahasa Arab itu bahasanya ahli surga. Mudah-mudahan semuanya masuk surga ya. Amin. Umiknya juga kalau bisa diajak umiknya Faruk masuk surga semua. Nanti abinya yang ngajari Umi ya. Insyaallah Ustaz. Halaman berikutnya. Judulnya di sini mahadza. Hadza tadi namanya isim isyarah mudzakkar mufrad lil qarib. Kata petunjuk laki-laki tunggal jarak dekat. Ma ini huruf tanya namanya. Bahasa Indonesianya itu huruf tanya. Kalau artinya ma itu apakah atau apa? Ma itu apa? Nah, jadi kalau artinya huruf tanya. Kalau mahadza berarti apa ini? Nah, jadi di sini ada tanya, ada jawabnya. Saya baca, jenengan ikuti. Mahadza
Ma hadza Hadza baitun. hadza baitun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Naam. Na'am. Hadza baitun. Hadza baitun. Ma hadza? Ma hadza Hadza qamisun. hadza qamisun. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. La. La. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. La. La. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ma hadza? Ma hadza Hadza najmun. hadza najmun. Ya. Tadi ma itu artinya apa? Kalau a itu artinya apakah? Naam ini huruf jawab. Maknanya ya. Kalau lawannya ya itu la. Ya, larnya tidak atau bukan. Kita ulang dari awal. Sama artinya ya. Mungkin Mas Johar baca. Ma hadza baitun. Ya. Apa artinya sekalian? Apa ini? Ini rumah. Ya, terus. Hadza baitun. Naam. Hadza baitun. Apakah itu rumah? Ini rumah. bukan itu ya. Ini. Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Naam, benar. Ya atau ya. Ini rumah. Ya, terus bawahnya. Hadza. Dilanjut yang lain. Yang Ikhwan, coba. Ma hadza hadza qamisun. Apa Nah. ini? Ini baju. Ya. Terus. Ahadza miftahun. Ini. La. Bukan miftah ini loh. Ahadza sarirun. La. Hadza kursiyun. Apakah ini kasur? Bukan. Tempat tidur atau Tempat tidur ya. Ya, apakah ini tempat tidur? Tidak, ini kursi. Ya. Mungkin adik Faroki mau baca bawahnya ini. Ahada miftahun. La. Hada qalamun. Oh, Masya Allah. Artinya? Apakah ini kunci? Ya. Bukan. Ini pulpoin. Masya Allah. Mudah-mudahan soleh ya. Terus bawahnya satu lagi, adik Faroki. Ma hada najmun. Ya, artinya? Apa itu? Apa ini? Ini bintang. Iya, kalau itu nanti tidak boleh pakai hadza.
tapi dzalika. Kayak Pak Mayar ini nggak mau berhenti nih, asik sudah. Cuma yang ngajar capeknya masih banyak sisanya dari keliling kemarin. Kalau Senin gitu Pak Mayar, agak baru fresh itu Selasa pagi. Sampai sini dulu ya, insya Allah. Mudah-mudahan sedikit tapi paham. Yang nggak paham boleh tanya. Pak Mayar paham? Alhamdulillah paham. Oh, okay, alhamdulillah. Adik Pak Rogi paham? Paham. Alhamdulillah. Ini masih pelajaran pertama. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan ilmu yang bermanfaat dan kita ditakdirkan bisa bahasa Arab, bisa membaca kitab-kitab Allah agar kita bisa memahami kitab Allah dan sunnah Nabi sebagai bekal iman dan takwa kita kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.